Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fadli, Mahasantri Petik. Kita akan melanjutkan pembuatan website yang telah kemarin kita kerjakan, yaitu kita telah membuat bagian welcome regis, kemudian our service, kemudian Voynich. Nah, untuk part sekarang kita akan membuat kursus ini ya, bagian kursus kebugaran 3 bulan, dan kalau waktunya memungkinkan atau dapat sampai 1 jam, mungkin kita akan membuat bagian orkosnya juga. Oke, kita langsung saja lanjut ke bagian text editor kita ya. Seperti biasa, kita kasih tag komentar terlebih dahulu. Awal kursus misalkan. Oke, kita kasih akhir kursus. Seperti biasa, kita kasih section kembali ya untuk setiap elemennya. Section, kemudian kita lihat dulu. Seperti biasa, kita tambahkan container, lalu row. Mengapa row? Karena kita akan membuat dia posisinya ya. Ops. Tapi kita bisa membuatnya juga dengan kelas yang lain, namun di sini saya akan menggunakan row saja. Terdapat H2 dan juga paragraf ya. Seperti biasa, kita kopas saja, lalu untuk kalimatnya kopas kembali. Di sini terdapat sebuah button ya, menggunakan tag A. Lalu di sini tag A kita kasih kelas btn. Kita kasih kelas bagian section ini ya, karena kita akan menambahkan gambar yang memiliki atribut fixed. Kita kasih kelas saja kursus 3 bulan ya. Oke. Kita kembali ke style CSS. Kasih keterangan. Oh, salah, kita kasih bawahnya. Awal kursus. Oke, tadi kita kasih kelas kursus 3 bulan, kita kopas saja. Oke. Background, lalu kita kasih URL, kemudian seperti biasa naik satu folder, masuk ke folder image, lalu kita kasih kursus ini namanya ya. Nah, di sini kita kasih keterangan no repeat. Mengapa? Agar dia tidak mengulang gambarnya. Ketika gambar itu tidak memenuhi dari backgroundnya ya, ukuran background misalkan, dia akan otomatis merepeat. Tapi kita tidak akan membiarkan gambar tersebut mengulang ya. Kita tambahkan fixed dan center. Kemudian padding, untuk bagian kontennya kita kasih 60 pixel, lalu 0, ini 60 pixel juga ya. Kita lihat terlebih dahulu hasilnya. Nah, di sini sudah tertampilkan ya backgroundnya, namun teks di sini masih berwarna hitam, maka kita akan mengubahnya terlebih dahulu. Oke, kita lihat. Oh, di sini kita perlu menambahkan kelas ya.
kita kasih misalkan raw kursus 3 bulan gini aja ya. Kita kembali ke stylenya, lalu kita paste, kita seleksi bagian H nya seperti biasa, kita kasih dia kausan ya, dia berbeda, kita kasih kausan script ya, lalu font size nya 45 pixel dan warnanya putih. Kemudian untuk paragrafnya kita menggunakan font saja ya, 60 pixel, kemudian italic, lalu di sini 24 pixel, kurangnya 32, lalu kita selato. Kita tidak memakai yang 79 ya, karena agar terlihat jelas. Untuk yang 79 itu bagi yang backgroundnya itu putih saja, karena di sini kita akan menggunakan gambar ya backgroundnya. Kita kasih padding, lalu value nya 22 pixel dan 0. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Oke, berhasil. Sekarang kita tinggal mengedit bagian button ya. Button mana hilang ya? Nggak ada nih buttonnya. Kita lihat dulu buttonnya. Kita belum menambahkan di sini ya. Keterangannya di sini get appointment. Oke. Get appointment. Get appointment. Lalu kita kembali ke style lagi. Kita kasih kelas dulu ya. Untuk ininya misalkan BTN kursus saja. Kasih kelas BTN kursus, lalu kasih style di sini ya. Kan fontnya kita kasih dia 500 saja. Coba kita kasih italic. Gak usah italic. Kita kasih 9 pixel saja. Kemudian Poppins ya. Untuk font family-nya, lalu warnanya putih. Ini warnanya maksudnya warna pada text get appointment-nya. Kita kasih width-nya 200 pixel saja. Kemudian background-nya menggunakan warna dasar kita ya. Pada website kita, teksnya kita gak usah, coba kita teksnya kita kasih border radius dulu. Webs 30 pixel, dan paddingnya 0. Kita lihat hasilnya. Oke, ternyata di sini masih belum terdeteksi pada bagian warnanya ya. Kita Ctrl S dulu, kita lihat lagi. Di sini udah ya, udah ada. Coba kita tambahkan kembali ininya, misalkan 510 lah. Oke, cukup. Pada bagian kursus kebugaran 3 bulan telah selesai. Kita kasih jarak terlebih dahulu ya. Kita kasih jarak untuk bagian ini. Kita kasih PB aja, PB 5 misalkan. Oke. Ops. Kita hapus dulu aja yang PB nya. Kita langsung lanjut saja membuat halaman Orkos ya. Kasih section ya seperti biasa, kemudian container,
Lalu kita kasih left dulu ya, left title, kelas left title. Lalu kita kasih H2 our church. Dan juga ada sebuah kalimat, kita kopas saja. Kemudian di sini kita bikin row ya. Untuk membuat sebuah kolom, di sini terdapat 4 kolom, berarti kita 12 kita bagi menjadi 4. Angka 12 kita bagi menjadi 4, maka hasilnya 3. Maka kita bikin kolom dengan nilai 3 ya. Call LG3, ini call LG3, call LG3, call LG3, call LG3 juga. Kita langsung bikin saja, kan sini row terlebih dahulu. Lalu kita bikin di sini call LG3. Kemudian di sini kita bikin card, kelas card ya, dimana setelah card tersebut akan membuat kontennya nih ya. Kita tidak mengambil dari kelas Bootstrap ya. Kita bikin custom sendiri, lalu kita masukkan image. Kita langsung saja masukkan image-nya, misalkan coach 1. Lalu di bawah image ini, karena kita akan membuat sebuah icon dan juga di dalam icon tersebut ada sebuah background yang akan kita jalankan ketika di hover. Oke, kita kasih kelas, misalkan konten coach, konten coach. Di dalam konten coach tersebut kita kasih di sini ada H4, H6 dan juga di icon tersebut dimasukkan ke dalam H5 ya. Kan di sini kita kasih H4, namanya misalkan Dedi, lalu H6 keterangannya ya, profesinya sebagai apa, misalkan coach. Lalu di sini terdapat sebuah iconnya, dimasukkan ke dalam H5, lalu kelas icon tag i dengan kelas FA. Coba kita kasih misalkan di sini Twitter ya, FA Twitter. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oke. Di sini coba kita tambah dia B. Kita perlu namakan B ya. Lanjut lagi untuk icon selanjutnya. Oke, kita kopas saja mungkin. Lalu kita bikin di sini FB, kemudian IG dan YouTube ya. Oke, iconnya sudah tertampilkan. Kita lupa menambahkan kelas kembali ya. Kita tambahkan kelas lagi untuk bagian hovernya ya. Kita masukkan semua konten ini, keterangan nama dari coach ini ke dalam kelas hover. Konten misalkan coach, lalu kita masukkan div ini setelah H5 ini ya.
Oke, kasih keterangan di sininya, misalkan deflex ya, agar dia ke tengah. Jadi si background ini kita ketengahkan, dan juga konten-kontennya nanti saat kita menambahkan margin auto pada sininya, auto. Oke, kita lihat dulu. Nah, kita ubah semua konten yang ada dalam di sini, kita ubah dia posisinya menjadi absolute, maka dia akan bisa kita sesuaikan posisinya, bisa ke atas menggunakan top 0 atau left 0. Oke, kita langsung saja menuju custom stylenya ya. Misalkan di sini awal ya. Oh ya, benar, awal coach area, sini akhir coach area. Bentar, mungkin kita belum. Oh ya, di section ini kita masukkan kelas ya, untuk membuat seperti ini. Oh ya, kita masukkan dulu aja kelasnya, misalkan coach area, agar tidak terlalu berdempetan nih, seperti ini. Berdempetan, kita kasih PY5. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kita langsung saja menuju stylenya ya. Stylenya kita kasih backgroundnya yang coach area tadi, kita kasih background colornya, misalkan F3 aja ya, F3 ini menggunakan type number warnanya. Lalu di sini kita kasih dulu padding ya, padding bottomnya misalkan 70 px pixel. Kita lihat dulu. Oke, ada jaraknya. Kita naikkan ya, yang hover kita naikkan konten coach. Coba lihat dulu bagian ininya, card. Kita lupa menambahkan sebuah kelas untuk image-nya ya. Nanti akan si image itu dijadikan posisi relatifnya ya. Kita kasih dia kelas image cover saja, image cover. Kita simpan div-nya. Kita lihat dulu ya, di sini ya. Kita simpan div-nya di sana. Oke, di sini kita pasti di sini rapikan terlebih dahulu. Oke, udah rapi. Kemudian setelah kita membuat kelas image cover, lalu kita akan membuat si image cover ini ya, jadikan dia posisi menjadi relatif, dan kemudian bagian hover ini akan kita jadikan absolute. Kita pindah ke style kembali, image cover kita ubah posisinya ya. Kita ubah posisinya menjadi relatif, posisian. Kemudian kita overflow ya, hidden. Setelah itu
kita kasih untuk yang posisi absolute ini yang content coach ya. Kita di sini konten, misalkan kita lihat dulu ya pada bagian sini nih, bagian ini kita kasih dia absolute, lalu dan atur ya, topnya 0, lalu botnya 0. Kita kasih dia titik, kemudian all coach content coach, lalu background colornya hitam ya, memakai RGBA ya, RGBA sini 44, lalu 43, plus kemudian untuk opacity-nya 5. Kemudian posisi biasa pakai absolute, lalu kita atur ya 0 untuk topnya, kemudian botnya kita kasih 0 juga, lalu kita kasih leftnya itu 100 min 110 ya. Mengapa? Karena dia biar keluar dari kolom si image tersebut, maka kita kasih dia left min. Kemudian untuk widthnya kita kasih 100% saja, dan transformnya kita kasih scale min 10 deg, yaitu 0 deg untuk bagian bawahnya ya. Kita kasih transisi 1,5 second. Kemudian kita lihat dulu, ini tidak akan terjadi apa-apa ya. Oh ya, dia langsung menghilang. Dia berada di sini ya. Karena kita belum menambahkan hover, maka dia tidak akan keluar. Kita langsung saja ke sini. Kita coba image hover. Image cover ya, image cover. Ketika image cover ini di hover, maka content coach ini akan berubah leftnya menjadi 20%. Oke, leftnya misalkan jadi min 20%, dan displaynya kita berubah menjadi blok terlebih dahulu ya. Kemudian pakai transition 0, berapa ya, misalkan 8 ya, atau 9 bisa, disesuaikan saja. Nah, udah nampil ya. Oke, kita akan rubah bagian kontennya. Maksudnya dari ini transisi masuk, transisi keluar dari hovernya, dan kemudian ini transisi masuk ya, atau menghilang dari si cover tersebut. Akan hilangnya berapa second begitu. Kita edit bagian H5 nya ya. Kita lihat dulu, karena kita tadi sudah mengatur bagian background dari konten tersebut ya, yang hover hitam itu. Sekarang kita definisikan atau seleksi menggunakan hover content coach, lalu kita pilih tag apa yang akan kita edit gitu. Jadi begini, misalkan H4, misalkan H5, atau boleh H4, kita terserah ya. Kita edit bagian H5 nya ya, bagian iconnya kita edit, custom. Misalkan displaynya kita berubah agar dia tidak ke bawah, kita kasih inline block. Kemudian untuk margin right, nya kita kasih 20 pixel. Lalu ketika H5 tersebut di hover, berubah tuh warnanya menjadi hijau ya. Kita misalkan hover, maka color
menjadi hijau ya. Lalu kita ubah kursornya menjadi pointer. Salah di sini menjadi kursor menjadi pointer. Lalu kita cek terlebih dahulu ya. Oke, di sini masih belum. Kita mendefinisikannya yaitu H5-nya. Udah H5. Oh ya, di sini kelebihan titik ya. Kita cek lagi. Nah, udah ya. Kita tinggal mengatur warnanya menjadi putih dan juga padding left ya. Padding left ya. Kita kasih padding left. Kita ubah hover. Kita kasih padding left 35 pixel. Lalu warna dari icon dan nama couch tersebut kita ubah menjadi warna putih saja agar dia terlihat jelas ya. Karena backgroundnya hitam, maka untuk kontennya kita kasih putih. Nah, udah ya. Kita tinggal mengkopas saja bagian couch sisanya. Kita kopas saja di call 3. Oke, kita cukup mengganti nama, begitupun image ya. Kita ganti image ini menjadi coach 2. Ini coach 2, kemudian ini coach 3. Coach 4 ya. Setelah itu kita ganti namanya. Asep, misalkan ini yang pertama Dedi, misalkan ini Asep, terserah ya namanya apa aja lah. Ini bebas-bebas saja. Kan Herman ini. Lalu di sini misalkan Ucup. Oke. Maaf, kita refresh bagian sini. Nah, udah ya. Setelah itu kita akan membuat bagian our product ya. Ini menggunakan carousel awal ya. Dan juga backgroundnya di sini kita kasih warna agak kehijau-hijauan. Kita kembali ke text editor. Seperti biasa kita di sini buat kelas live title yang isinya H2 our product. P nya kita kasih di sini. Oke. Kita di sini akan membuat sebuah layanan yang disediakan oleh carousel ya. Namun kita akan membuat cardnya terlebih dahulu ya. Bisa dilihat di Bootstrap ada sebuah card. Nah, saya mengambil untuk tampilan produk ini, saya menggunakan komponen yang bernama card yang ada di dalam Bootstrap ya. Oke, kita coba untuk copy saja ya bagian card ini.
Sebelumnya kita bikin dulu kelas container, kemudian di dalamnya ada sebuah row. Ya maaf, kita tidak usah membuat kontennya, coba kita bikin saja di sini langsung row. Kemudian kita download terlebih dahulu ya file OWL carousel. Sebelumnya kita menuju dulu situs web resminya dari OWL carousel ya. Kita bisa searching di sini misalkan OWL carousel. Nah, di sini sudah terlihat ada basic ya yang disediakan, yang tertampilkan di halaman. Ini halaman pertamanya, halaman home-nya. Namun tadi karena saya telah membukanya, maka tadi langsung ditujukan ke dalam IP yang sering saya gunakan ya, atau domain. Coba kita lihat bagian download, langsung download saja ya. Untuk filenya kita download dulu. Oke, kita show in folder lagi. Kita pindahkan ke dalam folder atau directory pada web yang kita buatnya. Kita paste dulu di sini, kemudian open in terminal, open in terminal, lalu kita unzip menjadi folder, unzip. Oke, berhasil. Kemudian kita ganti dulu namanya, kita pakai O kecil saja. Kita pindahkan ke dalam Gehild. Nah, jika sudah kita download, kita tinggal menjalankan saja atau memakai file CSS dan juga JavaScript yang ada di dalam folder OWL carousel ini ya. Oke, kita masukkan dulu linknya. Di sini kita kasih keterangan ya. Masukkan OWL carousel, lalu tambah link. Kita akses ya CSS yang bernama OWL carousel main CSS. OWL carousel, kemudian this, lalu di sini ada sebuah aset. Nah, kita pakai yang OWL carousel main CSS. Kemudian kita pasangkan juga link untuk bagian JavaScript-nya. Kita ketik tag script ya, script, kemudian di sini src. Oke, biar rapi dulu. Di sini ada OWL carousel, kemudian this. Nah, di sini ada OWL carousel min JS. Kemudian kita lanjut membuat sebuah cardnya ya. Di dalam row kita buat, kita kunjungi kembali ke dalam dokumen. Lalu kita klik bagian classes ya ini. Nah, ini merupakan contoh untuk penggunaan carousel. Tapi untuk carousel ini saya hanya menggunakan bagian tampilannya saja ya, tidak ada navbar dan juga titik ya. Kita membuat kelas dulu yang bagian loadernya. Di dalam row ini kita bikin kelas ini ya, sekarang ini. Lalu kemudian di dalamnya kita bikin OWL stage outer. Kita paste lagi, masukkan lagi kelas ini, lalu kita paste lagi di sini ya. Oke, kita menuju Bootstrap kembali, copy bagian cardnya, masukkan,
Lalu di sini bagian image-nya kita search dulu produknya, image, kemudian produk satu aja kita coba. Lalu kita kasih ya, pada card ini kita kasih kelas seperti yang ada di dalam ketentuan yang sudah diterapkan oleh situs OWL Carousel.js ini ya. Di sini kita terapkan kelas yang bernama core OWL item. Jadi setiap item atau setiap produk kita harus memasukkan folder maksudnya kelas ya, all item. Coba kita kopas ya, kita lihat dulu hasilnya. Sebentar, kita belum memasukkan konfigurasi, kita belum mengatur bagian scriptnya ya. Oke, di sini kita hapus dulu ya, kembali kita hapus bagian ini. Kemudian H5 ini ya. Oh ya, ininya tidak perlu, mungkin kita langsung saja mengganti ya, si P ini kita hapus saja, kita ganti dengan span saja ya. Ini span buat apa? Buat keterangan harga ya. Teks, misalkan di sini nama kelasnya card text ya, card text. RP 10.000 misalkan. Kita tambahkan di sininya tag P untuk memasukkan ikonnya, icon bintang ya. Kita kasih FA, kemudian namanya star di sini. Oke, tertampilkan. Kita kopas saja ya bagian I nya. Kita refresh. Oke, berhasil. Kemudian kita akan mengatur bagian scriptnya ya. Kita atur bagian scriptnya. Kita bisa menuju link carouselnya, kemudian home. Di sini terdapat sebuah demos ya. Kita menuju responsif, lalu di sini ada live example untuk responsifnya ya. Kita kopas di bawah sini ya. Out, kita lupa masukkan teks script. Oke. Coba kita tambahkan terlebih dahulu ya. All item. Nih ya. Kita atur dulu bagian scriptnya. Untuk awal carousel loopingnya sudah loopnya true, mungkin kita masukkan loopnya ke dalam responsif ya. Kita atur aja itemnya 4 saja, kemudian kita ubah ya, ini ukuran layar, ini min width ya, kalau di dalam CSS ini bentuknya seperti min width.
500, ini kita ganti menjadi 800. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang 1000 ya. Kita pakai koma jangan lupa, kemudian 1000 untuk bagian ini. Untuk navnya kita hapus saja semua, hapus saja. Oke, ini ganti menjadi 4. Misalnya 2, 3, sini 4. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, kita hapus margin. Loop sudah oke. Kita masukkan autoplay nya ya. Loopnya udah, autoplay nya kita true di sini. Coba kita lihat nih. Oke, kita kasih timesnya agar tidak terlalu lama, 0,5 second. Nampaknya carousel kita sudah berhasil ya. Kita tinggal mengedit saja setiap bagian pada produknya. Oke, kita hapus kembali saja ini bagian ini ya, karena kita belum menambahkan kelas ya. Untuk biar lebih cepat kita hapus terlebih dahulu aja sampai ini ya, 406.36. Oke, hapus. Lalu kita tambahkan kelas bagian card ya, card item. Kita kasih kelas card header. Lalu karena kita akan menampilkan hover ya pada bagian gambarnya, ini akan di hover kemudian menampilkan icon seperti contoh di sini. Nah, seperti ini. Maka kita harus bikin dulu div setelah image ini ya, icon produk. Misalkan membuat icon produk. Setelah card header sudah, kemudian kita membuat div ya di sini, misalkan div misalkan icon products. Terus kita masukkan icon yang menggunakan A ya, A, kemudian kita masukkan I, icon yang memiliki kelas FA, misalkan ini FA heart. Untuk apa ini? Untuk misalkan kita menyukai produk ini, maka dia akan tertampilkan ya di keranjang ke FA heart. Kemudian kita masukkan kembali tag I yang memiliki kelas FA card arrow down. Kita masukkan I lagi, kelas FA search. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, berhasil. Nampaknya kita tinggal mengedit. Belum, kita tambahkan di sini kelas juga. Kita pakai text center ya, text center. Kemudian untuk mengeditnya kita kasih content product
produk. Untuk bagian ini yang star ini ya, kita kasih kelas red produk. Oke, sekarang kita menuju style, awal area produk, sini akhir area produk. Kita lihat dulu. Oke, kita coba edit kontennya ya. Ini konten produk, konten produk H5 misalkan. Kita edit font 500, kemudian 17 pixel, dan ini Poppins. Untuk font family-nya colornya kita pakai yang seperti biasa 2424. Kemudian untuk bagian span yaitu harga ya, harganya kita menggunakan font 20 pixel dan tipe hurufnya, jenis hurufnya itu Roboto Slab. Kemudian kita kasih color warna dasar kita, dan untuk bagian bintangnya kita kasih dia warna lagi. Ini warnanya sudah diatur ya, sebelumnya saya sudah mengaturnya. Lepas. Oke, margin topnya 2 pixel saja agar tidak terlalu dekat dengan harga. Kita kasih 13 pixel. Kita lihat hasilnya. Oke. Nampaknya kita salah ya, ini bukan cost tapi produk. Maaf. Kita ganti produk lagi ini. Oke, lihat kembali hasilnya. Nah, kita sudah berubah warnanya. Sekarang kita tinggal mengatur bagian icon ini ya, agar dia di hover akan tertampil ketika kita menghover. Oke. Untuk yang bernama icon produk ini kita edit, kasih atributnya, kita kasih style pada CSS nya absolute untuk posisi, kemudian topnya 35%, left misalkan 32%, font size 27 pixel. Untuk z indexnya kita kasih dia agak ke depan ya. Kemudian transisinya cukup 0,3 second saja, dan kita kasih opacity-nya 0. Setelah itu kita kita cek terlebih dahulu. Oke, dia menghilang. Kita tambahkan hover ya. Kita coba tambahkan hover. Ketika card header tersentuh, maksudnya ketika kursor mengarahkan ke bagian card header, ini maksudnya card header ini,
maka ketika di hover icon produk ini opacity-nya berubah menjadi 1 dan font size-nya dia akan membesar 28 pixelnya. Coba kita lihat dulu. Nah, sudah berhasil. Tinggal kita berubah atau kita tinggal ganti saja warnanya. Oh, kita buat dulu aja backgroundnya ya. Car header kita bikin after aja ya. After kontennya tidak ada. Untuk posisinya sama absolute. Background color kita kasih RGBA, kita kasih RGBA 44 43 14, kemudian untuk opacity 0,3. Lalu di sini kita kasih delay transisi ya. Kita kasih transisi setengah second. Lalu untuk width-nya kita kasih 100% dan opacity-nya 0 karena dia sama konsepnya seperti icon. Ketika di hover maka dia akan muncul. Jadi intinya si background hitam ini sebagai background untuk icon produk ya. Ketika di hover dia muncul. Kemudian untuk bottomnya kita kasih 28% ya, agar dia cuman berada di bagian image saja. Oke, kita hover juga. Coba kita ketika card header di hover, maka after ini berubah opacity-nya menjadi 1. Nah, berhasil ya. Cukup simpel kan untuk membuat icon seperti ini. Oke, kita pergi ke icon products ya. Icon products ini nampaknya belum. Oh ya udah ya, kita kasih udah, kita kasih warna ya untuk icon produk ini. Icon produk kita kasih warna putih saja. Lalu text decoration-nya kita kasih none. Kemudian transisi ketika di hover kasih setengah second. Nampaknya card image ya. Oke. Sorry ini salah ya. Transisi maksudnya. Lalu saja coba kita ketika icon ini ya, icon produk yang ada dalam i, kita di hover, dia akan berubah warnanya menjadi warna dasar ya. Salah ini. Nah udah ya. Dan juga text decoration-nya none. Oh ini text decoration-nya harusnya definisikannya untuk tag A ya. Kita bikin lagi di sini icon produk A
hover, kita pindahkan saja ke bawah ini. Oke, berhasil. Sudah ditambahkan transisi juga. Sekarang kita tinggal ganti saja gambar-gambarnya. Kita bikin all edge ini ya, all item. All item kita buat berapa biji nih? 1, 2, 3. Kita ganti ini produk 2, ini produk 3, ini produk 4, produk 5, produk 6, kasih lagi satu lagi untuk produk 7, produk 7. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, kita ganti ya untuk backgroundnya biar seperti ini. Kita kasih kelas produk, atau kita langsung saja pakai style ya, pakai style. Misalkan background colornya gunakan EAE DB8. Nah, udah sama, kita tambahkan kelas ya untuk jarak antara paddingnya. Oke, berhasil. Terlalu dekat antara left title dengan produk. Kita kasih PB 4. Oke. Oke, kita telah selesai membuat sebuah OR coach dan juga OR produk. Nampaknya ini terlalu berdempetan ya, antara ini OR coach terlalu dempetan. Mungkin kita kasih M nya saja ini. Oke, M nya juga PY itu aja, PY 5 juga. Oke, dari video kali ini kita telah berhasil membuat 2 bagian pada website ini ya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan di video selanjutnya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita hampir 80%, tinggal beberapa bagian lagi. Itu kita tinggal membuat bagian footer, you want to join us, kemudian ini latest new dan event ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.